Selamat malam semua. Selamat malam. Yang di Indonesia, coba bisa dengar jelas suara saya? Pak Filipus. Zoom, bisa dengar jelas? Yang di Instagram, Facebook, tolong ditulis. Jelas, Pak. Jelas ya, tolong dibacakan. Ya, siapa yang jaga? Oke, baik. Terima kasih Bu Pendeta Heni bagaimana? Ajak kita memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk semua saudara yang hadir saat ini. Kita mau belajar. Kita buka dulu Yohanes 10 plus Yohanes 10 ayat 27. Ayo kita baca. Yohanes 10 ayat 27. Silakan kita baca sama-sama, sudah bawa Alkitab. Yang Instagram, Facebook jelas suara saya. Operatornya orang hebat. Jadi maksudnya diisi Pak Ju. Tulis dong. Gimana suaranya? Facebook, Instagram. Oke. Ya. Nah, kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 27. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Terus? dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ya, saudara, kekristenan dengan agama apa saja bedanya di firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Saya ulangi, bedanya kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga dengan yang lain justru pada firman yang Tuhan Yesus sampaikan dan baru kita baca. Yang lain itu selalu menekankan ritual, ya. Yang lain selalu menekankan ibadah. The prayer meeting. Tapi Tuhan Yesus The beda. prayer meeting. Bapa di surga menekankan kita untuk mendengar suaranya, mendengar firman-Nya. Maka itu kekristenan pusatnya, ya, bukan di ibadah, tapi pada firman. Bisa berkata amin? Maka itu Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Dan ini pusat kekristenan kita. Bukan pada doa, bukan pada aktivitas, bukan pada ritual, bukan pada persembahan, bukan pada doa puasa. Tapi domba-dombaku itu mendengar suaraku. Dan mereka mengikut aku. Karena mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Maka itu di dalam semua ibadah dari yang lain, saudara perhatikan, sulit di antara mereka betul-betul saling mengenal, ya, karena mereka cuma ditekankan rajin ibadah. Nah, saudara, apa yang muncul kepada sekelompok orang kalau hanya sibuk melakukan ritual ibadah, tapi tidak mendengarkan suara Tuhannya? Oke, saya nyimpang sedikit. Siapa yang percaya bahwa dalam hidup ini sangat ditentukan oleh suara yang ada di hidup ini, dan itu ngatur semuanya. Mungkin bagi yang masih belum bisa mengerti ini, saya tanya, mudah atau susah hidup kita tergantung kata orang? Coba jawab. Mudah atau susah? Mudah. Kata orang. Nih ya, kacaunya hidup kita ketika kita tidak memilih dan tidak memutuskan suara siapa yang kita mau dengar. Dan hebatnya, Selasa malam di rumahnya Joe dan Vivi, kita belajar tentang kata taat bagi bahasa Ibrani. Itu artinya dengar-dengaran. Lalu Dr. Bujir Tahalele menambahkan di akhir ibadah itu bagus sekali. Shema, itu artinya mendengar karena mengenal. Nah, maka itu kita dulu, apalagi ada beberapa saudara dari Maluku yang masih pengaruh Belanda cukup kuat. Dulu dari kecil saya juga kata taat, saya nggak tahu di Sumatera, kata taat itu bagi orang-orang tua kami dulu harus dengar-dengarannya.
Berdengar-dengaran, betul nggak? Itu kata taat ternyata. Dengar. Nah, maka itu penekanan Tuhan Yesus. Domba-dombaku akan, mereka nggak bagi. Wih, aku perhatikan loh, kamu 3 tahun ini kok mobilmu nggak ganti. Mas kamu nggak malu? Nanti orang ngomong apa? Betul? Hal-hal kecil. Ternyata apa kata orang itu sangat punya impact di hidup banyak orang yang mendengar. Orang ngomong apa? Berapa banyak suami istri dalam kekacauan karena mendengar orang ngomong apa? Betul atau tidak saudara? Dalam fakta hidup ini orang ngomong apa? Maka itu hari ini kita harus betul-betul strict, kuat pada Yohanes 10 ini. Ciri utama murid-murid Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, ciri utama murid-murid Tuhan Yesus bukan tentang ibadah, bukan tentang berapa jam sehari berdoa, bukan tentang berapa banyak ayat Alkitab dihafal, bukan ditanya berapa tahun melayani. Tidak. Penekanannya adalah berapa banyak kamu mendengar suaraku. Itu kata Gembala Agung kita. Saya beri contoh lagi. Saya tidak tahu apakah di antara saudara pernah mengalami ini, tapi kalau tahu di antara saudara belum pernah mengalami pasti tahu kisah ini. Suatu pagi kita bangun. Nah, ketika kita bangun, rumah kita sudah kosong, tinggal kita sendiri di situ, masih di tempat tidur, ya belum bangkit. Rumah itu sepi, TV nggak ada, radio juga mati, cellphone kita matiin, bahkan tetangga-tetangga sekitar kita nggak ada orang, sepi sama sekali. Saya mau tanya, tolong jawab, yang di rumah juga jawab ya, nulis, nanti Joel akan bacakan. Percaya nggak di dalam kesepian sesepi itu, suasana bukan kesepian saya salah, suasana sepi, betul-betul quietnya itu nggak ada suara apa-apa, sunyi. Saya tanya, bisakah kita tetap mendengar suara? Ayo, bisa nggak kita tetap mendengar suara? Bisa. Nah, wih hebat sekali Susani, pintar sekali ini. Suara hati, oh di gurunya, oh puji Tuhan, mantap banget gurunya ya. Betul. Di tengah yang sangat sunyi, situasi sangat sunyi, ternyata masih kita bisa dengar suara hati. Saya tanya hal yang jelek. Kalau selama 2 hari berturut-turut sebelum pagi itu ada orang menyakiti kita dan sakitnya itu cukup dalam, maaf, pagi-pagi di suasana sunyi itu bisa nggak suara hati kebencian muncul? Bisa sekali. Nah itu dia. Bayangkan sendiri di rumah, lagi di tempat tidur, ada suara. Ini yang kita harus perhatikan. Kegagalan manusia yang pertama karena melanggar Yohanes 10 ayat 27. Hawa dengan suara siapa? Nah, Hawa dengar suara si ular. Hancur. Berapa banyak mulai kita dulu, waktu kita masih remaja, masih muda, kita punya sahabat, kita punya teman baik. Coba jawab pertanyaan saya. Biasanya kita yang seumur itu, remaja, pemuda, kita lebih mudah dengar suara sahabat kita atau lebih mudah dengar suara mama kita? Sahabat. Bahkan kita boleh pesan, aku cinta kamu tapi jangan ngomong mamaku ya. Loh betul tidak? Suara saudara itu penting sekali. Suara siapa yang kita dengar? Para psikolog akan menyetujui kalimat yang saya mau katakan ini. 90 sekian persen orang yang bunuh diri sebelum mereka melakukan bunuh diri pasti dengar suara. Pernah dengar cerita-cerita mereka yang gagal bunuh diri? Lompat saja, tembak saja, tabrakan aja dirimu. Suara.
Dan kita masih ingat, hampir Tuhan Yesus kalah ketika dalam pencobaan di padang gurun. Jadi jangan bayangkan, wih setan datang, makhluk hitam besar, pakai ekor, pakai tanduk, terus datang pada Yesus. Tidak. Saudara perhatikan baik-baik. Setan datang dengan suara. Saudara tahu penyebab utama orang kena skizofrenia, penyakit gangguan kejiwaan itu? Karena suara. Di telinga mereka, di otak mereka ada suara. Nah, untuk bagian ini saya persingkat. Tolong. Kalau saudara punya teman, punya kenalan, punya saudara, dan hidupnya terganggu dengan suara-suara. Berapa hari ini saya lagi nangani satu anak remaja, perempuan, umur 12 tahun, hampir 13. Tidak mau sekolah, tidak mau mandi, tidak mau belajar, tidak mau ngapa-ngapain. Nah, temennya mamanya, saya nggak kenal keluarga ini, kontak saya. Terus diapain? Nah, suara ini kalau pakai ilmu fisika hanya bisa dikalahkan dengan suara, frekuensi yang lebih tinggi. Maka itu ketika setan datang kepada Tuhan Yesus pakai suara, dan baca baik-baik, 3 kali setan menggoda mencoba Yesus, itu pakai Alkitab, pakai ayat firman. Betul tidak? Ini yang kurang ajar. Dan Tuhan Yesus nggak nengking, pergi kamu, dalam namaku aku usir kamu. Enggak. Apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis. Berarti firman. Jadi suara dilawan dengan suara. Nah, terus saya tanya kepada mamanya anak ini, coba ibu ceritakan apa penyebab pertamanya. Simpel sekali. Nah, suatu hari tantenya, jadi saudara mamanya ini, datang ke rumah mereka. Waktu itu baru masuk kelas 1 SMP. Terus melihat foto, biasa tuh di Amerika juga kelas terakhir foto satu sekolah, ya. Nah, tante ini ngomongnya sebetulnya nggak salah, tapi karena suara ini, loh, kok kamu gemuk sekali ya? Saudara, sejak saat itu dia nggak mau keluar kamar, dia nggak mau mandi, karena percuma aku gemuk, kok aku jelek. Waduh, tantenya tuh minta maaf, nggak bisa. Dan klimaksnya, diam-diam anak ini bumbuli kepalanya sendiri. Bilang aku jelek, perempuan pada. Saya pun nggak bisa kontak, karena dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Kalau dipikir ya anak seumur itu kan nggak seharusnya ya, masih anak-anak kok. Tapi karena suara. Maka itu, maaf ya, kalau ada yang pernah terluka hanya gara-gara 5 huruf ini, kalau Inggris cuma 3 huruf, gemuk, maaf itu. Ternyata kata pendek ini bisa membuat orang bunuh diri. Betul atau salah? Kata gemuk loh, sebetulnya kan nggak salah. Tapi tergantung bagaimana rentannya, lunaknya, fragilnya hati orang itu. Kata-kata. Saudara, itu sebabnya penting sekali dalam hidup kita. Harus tahu suara siapa yang kita mau dengar. Berbahagialah setiap kita kalau kita mengambil keputusan, aku cuma mau dengar suara Tuhan. Coba kita lihat kelanjutan dari kisah Hawa gagal. Kejadian pasal 4. Coba baca mulai ayat 5. Kejadian pasal 4 ayat 5. Ada suara lagi, ada kata-kata lagi yang bisa merusak. Dan akhir-akhir ini betul-betul kurang ajar si setan itu. Menghancurkan banyak kehidupan hanya karena orang salah ngomong. Bisa nggak itu terjadi? Salah bicara, dan itu melukai orang. Udah, Kejadian 4 ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ya. Lalu Kain menjadi sangat panas. Oh, ayat 5 saudara. Lalu hatinya sangat panas. Ya. Oke, perhatikan ini.
Setan itu selalu akan berbicara kepada setiap orang dengan kondisi hati satu, putus asa. Coba renungkan. Gampang nggak setan masuk datang ke dalam hidup orang ketika orang itu putus asa? Coba jawab, gampang atau tidak? Gampang sekali. Orang putus asa, orang kecewa, suara setan gampang datang ke orang seperti itu. Saudara, lagi sekali. Penyebab orang-orang bunuh diri karena halal ini, kecewa hidupnya. Untuk apa? Percuma. Putus asa, aku gagal, aku gak berdaya lagi. Itu paling gampang setan masuk. Kebencian yang tidak selesai-selesai, setan gampang untuk bersuara. Betul ya? Nah, lihat Kain. Ketika hatinya sangat panas. Yang berikut setelah putus asa, kecewa, orang yang ditolak. Wah, itu melukai. Nah, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Nah, kita nggak bahas apa penyebab ditolak. Bukan ini yang kita mau pelajari. Tapi dalam kondisi hati yang terluka, hati yang tersakiti, hati yang menderita, hati yang putus asa, dan sejenisnya, ayo kita belajar firman ini supaya kita bisa menolong banyak orang. Ternyata, maaf, bukan berarti nggak penting. Tapi kalau keadaan awal-awal, nggak harus ke psikolog, nggak harus ke psikiater. Cukup pakai firman ini kita nolong orang. Ketika orang putus asa, kecewa, ditolak, yang merasa nggak dihargai, dan banyak lagi kasus-kasus seperti itu. Saudara, ingatkan teman-teman kita, ingatkan saudara kita, ternyata gampang orang terluka. Dan saya tanyakan, coba lihat ayat 6, apa yang terjadi setelah hati Kain panas karena dia ditolak? Ayat 6, Kejadian 4 tadi. Ayo, 1, 2, 3. Mengapa hatimu panas? Firman Tuhan. Nah, ini yang penting. Firman Tuhan. Jadi, saudara coba perhatikan saudara. Saya terharu dengan Papa di surga. Dalam kondisi hati Kain sangat panas. Menurut kita, kalau ada orang hatinya sudah sangat panas, susah atau mudah diajak bicara? Susah. Sudah lupa semuanya. Tapi lihat, dalam kondisi yang separah itu, dalam kondisi yang gak baik, saudara perhatikan, siapa yang datang kepada Kain? Tuhan. Lihat itu, firman-Nya. Jadi betul, Yohanes 11:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kehancuran hidup kita, walaupun rajin pelayanan, rajin ke gereja. Maaf, ya bersyukur berapa tahun terakhir sudah teduh Amerika. Lihat berapa tahun yang lalu, beruntun loh. Ada berapa gembala gereja besar bunuh diri. Pernah dengar ya berapa tahun yang lalu? Itu saya selidiki kok bisa. Ya karena merasa gagal. Yang terakhir yang masih muda, belum umur 40, dia juga seorang counselor, seorang yang membimbing orang, kok bisa bunuh diri. Nah ternyata ini suara itu yang datang. Jadi perhatikan kisah Kain ini. Itulah bukti kasih sayang Papa di surga. Sekurang-kurang ajarnya kita, dia tetap hadir. Datanglah firman Yahweh kepada Kain. Jadi saudara, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan down, dalam keadaannya sudah nggak tahu apa-apa, percayalah, Papa akan tetap hadir untuk berfirman kepada kita. Amin. Nah sekarang persoalannya, kita mau dengar suara siapa? Kita lihat hidup Kain. Apa bunyi firman Tuhan? Baca lagi ayat 6. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain. Ya. Mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu panas, Kain? Terus. Dan mukamu Mukamu muram. Terus. Ayo. Apakah? Apakah mukamu tidak akan berseri? Nah. Kalau jika engkau berbuat baik. Nah, terus.
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa. Saudara, ini luar biasa loh Papa. Saya percaya kita sebagai papa mama pernah bukan membujuk anak kita yang lagi marah, lagi minta sesuatu kita nggak turuti. Pernah tuh ngalami itu? Nah, ketika anak-anak kita sudah seperti itu, pernah kita bujuk mereka. Kenapa sih? Kenapa? Kalau saya tanya, pernah nggak itu? Pasti kita pernah lakukan. Seperti itu Papa di surga dalam membujuk Kain. Kenapa kamu harus marah seperti itu? Kamu tahu nggak Kain, kalau kamu berbuat baik, nggak akan seperti ini keadaan. Nah, perhatikan kalimat ini. Si dosa sudah ngintip di depan pintu. Pertanyaannya, Kain sudah berdosa atau belum? Belum. Masih ngintip kok. Ya toh? Kita pakai istilah maling. Walaupun maling itu sudah di depan pintu rumah kita, kalau kita nggak bukain pintu, nggak masuk. Jadi Kain belum berdosa, tapi sudah diperingati di depan pintu hatimu. Coba lihat kalimat terakhir ayat 6. Kamu harus apa? Ayo, tulis. Kamu harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Iya, kita harus menang. Kamu ayat 6. Ya? Ayat 6. 7. Oh, 7. 7. 7 ya, 7 maaf. Lihat itu. Saudara, percayalah, sampai kapanpun dan bagaimanapun kita terpojok, kita dalam kesulitan, kita dalam badan payah, percayalah, datanglah firman Tuhan. Itu pilihan. Kita mau dengar suara siapa? Itu pilihan. Belum lama, saudara. Mungkin akhir tahun, usah lama berarti akhir tahun lalu. Ada satu peristiwa yang sangat ngeri sekali. Ada satu keluarga, ibu mereka baru meninggal dan belum pemakaman. Jadi jenazah masih ada di rumah duka. Wah, itu lagi viral ya waktu itu. Ternyata anak-anak kandung ini bertengkar di depan jenazah ibu mereka gara-gara warisan. Waduh, itu karena ada CCTV di rumah duka ini. Jadi ketahuan siapa yang mulai semuanya. Nah, di antara anak-anak itu ada yang sangat cinta Tuhan. Nah, tapi ketika itu memang setan sedang bekerja, justru yang dipersalahkan oleh yang lain, yang anak Tuhan ini. Wah, ribut. Nah, istrinya mengingatkan, sudah lebih baik gak usah sampai mau lapor polisi segala. Nah, kita tahu sendiri kadang lapor polisi di Indonesia malah keluar duit banyak itu. Nggak selesai, malah panjang-panjang ceritanya. Puji Tuhan mereka nurut, yang anak Tuhan ini udah selesaikan aja. Walaupun secara keadaan itu malu, karena orang lihat video itu tersiar di mana-mana. Dan kata kita netisnya Indonesia itu cepat sekali kalau yang begitu diviralkan. Cukup dengar firman, ampuni, selesai. Iblisnya jengkel, iblisnya marah, karena pengacaranya dan polisi datangin lagi ke korban ini. Loh, sudah jalan ini, kenapa kamu tarik laporan itu? Tolong mute. Siapa itu? Siapa itu? Tolong di mute. Saudara bayangkan, setannya nggak terima, malah diiming-iming dari kasus ini kamu tuh pasti menang. Artinya apa? Dapat duit ilmu. Tapi puji Tuhan, anak Tuhan yang nurut. Dia dengar suara Tuhan. Lebih baik itu. Saudara, orang-orang yang hari-hari ini susah tidur, bukan karena lapar, tapi karena suara-suara itu mengganggu. Jangan-jangan kalau begini bagaimana? Aduh, nanti kalau insulin nggak keluar gimana? Aduh, nanti kalau gitu bagaimana? Wah, ada suara-suara yang membuat kacau hidup itu. Betul atau tidak? Bisakah itu terjadi? Sangat bisa. Maka itu saudara, penting sekali
Bagaimana komitmen kita, kesungguhan hati kita untuk cuma memilih mendengarkan satu suara saja. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan mereka mengenal aku, dan aku kenal mereka, dan mereka ikut aku. Wajar dalam hidup ini kita ikut suara siapa. Bahkan dalam alam semesta ini pun ternyata suara itu luar biasa. Siapa pernah mengikuti tentang hewan-hewan di laut, ikan-ikan? Komunikasi mereka itu lewat suara. Atau sinyal-sinyal itu. Ya, lihat lumba-lumba, hiu, semuanya itu hebat sekali. Pakai sinyal itu, suara itu. Bahkan udara kita ini penuh dengan suara. Buktinya kalau kita punya radio, begitu kita buka, ada suara yang masuk. Nah, tiap hari dari bangun pagi sampai kita mau tidur malam, ada banyak suara kita dengar. Betul? Suara yang langsung audible dari orang, dari HP, dari apa, atau suara yang kita nggak langsung tahu, tapi dari hati, dari pikiran kita. Itu bisa buat orang nggak bisa tidur kalau dengar hal-hal yang suara yang salah. Lihat ayat 8. Apa yang dipilih Kain? Sayang sekali. Setelah firman Tuhan datang kepada dia, ya, kamu harus menang Kain. Walaupun dosa ngintip di depan pintu, kamu harus berkuasa atasnya. Artinya injak mereka. Ayat 8 bunyi apa firman ini? Kata Kain kepada Habel adiknya, Ya. marilah kita pergi Pergi kepada kepada- Nah, sudah terjadi pembunuhan. Padahal kalau dia mau dengar, ya sudah Tuhan, ampuni aku mengampuni adik. Wah, berubah dunia ini gak sejahat itu. Maka itu saudara, jangan anggap enteng suara. Suara itu sangat berbahaya kalau suara yang salah yang kita dengar dalam hidup ini. Setuju saya ngomong ini? Ya. Kalau suara yang salah kita dengar, hancur hidup. Hati-hati suara dari dua tempat ini. Suara pikiran dan suara hati. Betul? Lagi sekali, suara pikiran, suara hati. Nah, coba saudara renungkan bagi yang belum tahu, tapi yang sudah tahu, coba setuju. Biasanya, suara yang dari pikiran atau dari hati yang lebih bagus? Suara hati. Kenapa suara hati lebih bagus? Karena di situ Tuhan bekerja. Justru suara di pikiran kita itu kebanyakan jahat. Betul tidak? Itu kebanyakan jahat pikiran ini. Dan kelicikan itu muncul dari suara di pikiran. Jadi jahat orang ini. Tapi terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya mulai hari ini membiasakan firman itu masuk tiap hari di hidup kita. Amin. Kalau suara itu masuk tiap hari, percayalah ketika setan ingin menyusupkan, nggak ada tempatnya lagi. Betul? Karena memori kita sudah kita penuhi dengan suara Tuhan. Suara Tuhan. Ini penting sekali dalam hidup. Catat itu baik-baik. Asam lambung naik nggak karu-karuan, tekanan darah kacau. Bisa karena suara loh. Setuju saya ngomong ini ya? Karena suara. Sehingga buat kita jadi marah, jadi khawatir, jadi takut, jadi gelisah. Bisa macam-macam lah. Maka itu, berbahagialah setiap kita yang mampu dan mempercayai suara Tuhan Yesus di hidup ini. Maka hidup ini akan tenang, akan sejahtera, akan penuh dengan damai. Buang semua ketakutan, kekhawatiran, semua. Siapa yang percaya ini? Hal-hal kecil yang kita anggap kecil justru bisa jadi besar di tangan setan. Betul? Musik, ya, hal-hal kecil. Betul. Aduh. Nah ini cuma contoh saja. Saya kan sering terbang, jalan.
kemana-mana begitu. Nah, mau berangkat dari Indonesia ke luar negeri mau pulang, itu masalah selalu sama, bagasi saya. Ya selalu sama masalah itu. Ya bukan apa Pak, contoh mau berangkat kemarin, ya kami berdua dapat jatah 5 pieces, 5 koper, gitu ya. Nah ternyata berapa jam sebelum berangkat, ada titipan penting untuk salah satu gereja yang kami mau kunjungi. Nah masalah juga beratnya berapa, besar berapa. Mereka juga yang titip nggak tahu karena barangnya belum ada, mesti dipesan dulu. Ya udah mesti cepat ini. Nah terus saya tanya anak saya, coba kamu cek kelebihan satu bagasi itu bayar berapa. Nah nggak tahu dia ngeceknya dari mana. Oh 130 US. Udahlah, saya bisa lah bayar itu. Ya udah. Ternyata setelah nyampe kita ini gede juga nih. Enteng tapi enggak, padahal kan bisa dapat 23 kilo. Nah kebetulan ada titip lagi hampir 10 kilo, cocok lah. Ya udah di wrapping semuanya. Begitu check in, ya ternyata salah lihat 230 US. Saya nggak panik, ya saya bilang uang bisa dicari kok. Ini barang penting untuk gereja itu. Nah saya nggak ada masalah, ya udah saya bayar. Nah itu porternya yang aku, Pak itu malu Pak, saya bisa bayarkan dia juga ya uang segitu. Saya bilang ini penting, ada titipan satu gereja di sana. Porternya saya ikut mikir, saya heran. Ya udah, nah itu contoh kecil. Saya tidak mau dibuat khawatir, saya nggak mau dibuat gelisah. Sayang, rugi kalau hati ini dicuri damai sejahtera oleh si setan, betul? Sebab damai sejahtera, peace, itu nggak ada nilainya, terlalu mahal dalam hidup. Maka itu hari ini saudara, kita harus percaya betul bagaimana suara siapa yang kita akan ikuti. Kalau saudara baca Kisah Rasul 27, itu Paulus sebagai tawanan harus diadili di Roma. Karena pengadilan di wilayah jajahan Romawi nggak bisa, harus ke yang paling tinggi. Berangkatlah Paulus. Ya, ternyata dalam perjalanan kapal itu badai luar biasa. Hampir mati semua, hampir kalah. Kalau tidak mati semua mereka, tapi Paulus menguatkan mereka karena ada suara Tuhan yang dia dapat. Saya pinjam Alkitab sebentar Yesus. Saya mau lihat ayatnya. Coba buka Kisah Rasul pasal 27, ya. Jadi keadaan mereka sudah hancur gitu ya, kapal sudah dikatakan 14 hari 14 malam mereka tidak melihat matahari. Waduh, saya nggak bisa bayangkan. Yang pernah naik kapal, aduh kok saya begitu. Saya pernah itu lewat Laut Banda dari Surabaya menuju ke Nabire lewat Laut Banda. Wih, ombaknya tingginya luar biasa. Orang Maluku pasti tahu Laut Banda itu kejam sekali. Nah, itu aja baru nggak sampai semalam. Ini dikatakan 14 hari 14 malam. Bentar ya, saya coba ayat pasal 27. Maka itu penting sekali kita itu mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Iya, Kisah Rasul 27 ayat 10. Ayat 10, oke ya, ayat 10 dulu saya baca. Ayat 10 bunyinya apa sebentar? Oh iya, ya saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Memang saudara, ngeri sekali. Terus ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Buat kita yang bagian timur Indonesia, kalau musim barat, istilahnya masih ingat ya, musim barat itu angin yang paling kencang. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Yang pernah naik kapal kok sebegini, nakoda pun nggak sanggup, ya udah ikut arus saja, ngeri.
Terus ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu untuk selamat artinya. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali karena ombak yang takut pecah, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, ya karang yang nggak kelihatan kalau waktu air naik, itu bahaya sekali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kembali kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Harus supaya nggak gampang tenggelam kalau muatannya berkurang. Dan pada hari yang ketiga ini yang celaka. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Sudah tahu? Berarti nggak ada navigasi lagi. Bisa bayangkan ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, ini dia. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya, ini ayat 10 tadi ya, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jelas, faktanya sudah kacau. Tapi lihat Paulus. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu. Nah, ini unik. Di kapal itu ada dua pemimpin, satu nakoda, dua jenderal Julius. Ini kepala pasukan yang harus mengawal para tahanan. Paulus ini tahanan ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Sekarang kita harus tanya, dasar apa Paulus berani mengatakan jaminan ini? Semua selamat, cuma kapal ini tidak. Kita harus tahu, kalau Paulus tidak punya dasar, ya istilahnya tidak punya insurance yang meyakinkan dia, nggak mungkin dia berani ngomong segampang itu. Ini dia ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, berfirman gak ini? Nah, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini keyakinan Paulus, dan berkata, mana tadi? 24 ya. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar karena pengadilan. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, semua akan selamat karena engkau. Satu orang. Berapa jumlah mereka? 100 berapa ya coba? Cari di ayat berapa? Oke, ayat 33 itu berapa hari ya? Ketika hari menjelang siang, ayat 33, Kisah 27, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, tidak makan apa-apa. Bayangkan 14 hari terombang-ambing. Gak bisa bayangkan. Terus ayat 25 ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan yang berfirman itu. Aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya, perhatikan ayat 25 ini dahsyat, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada. Firman lagi.
Maka itu saudara penting sekali dalam kondisi apapun juga kita mendengar suara Tuhan. Ya, ayat 27, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa ABK-nya bahwa mereka telah dekat daratan. Kan, saudara, jadi jaminannya hanya karena firman, bukan karena yang lain. Berapa ya, jumlah berapa mereka itu? 37, terima kasih. Ayat 37 dikatakan jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Berarti kalau kita ngitung kuota ini, satu orang di antara kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita bisa menyelamatkan 175 orang. Karena total 176 bersama Paulus itu dikurangi 1 jadi 175. Saudara, hiduplah dengan firman ini. Makasih. Amin. Percaya kata orang. Saya beri kesaksian dalam kejadian. Salah satu saudara sepupu papa saya, tapi sepupu jauh. Umurnya sudah lanjut. Waktu itu umur dia 70-an. Tiba-tiba dia pagi-pagi bangun, maaf, pas dia mau gosok gigi meludah, wih, ada darah di wastafelnya. Orang tua kan kaget, panik dia. Nah, kebetulan kemenakannya itu ada dokter THT, masih praktek sampai saat ini di daerah Pucanganom di Surabaya. Begitu periksa, dokter ini ngomongnya betul, cuma yang orang ini dengarnya salah. Kemungkinan kanker tenggorokan, kemungkinan. Lah kemungkinannya nggak dia dengar. Wih, dia stres hari itu. Karena dari cerita anak-anaknya, mereka cerita setelah biopsi ternyata tidak. Dia berapa hari sebelumnya itu tiap hari makan emping gitu. Jadi tenggorokannya luka. Tapi setelah terlanjur takut, berat badan turun 8 kilo cuma dalam berapa hari saja karena stres kanker tadi. Nah itu kata-kata siapa yang kita mau dengar? Dokternya nggak salah, bilang kemungkinan kok, tapi terima. Nah, salah dengar. Tapi berapa banyak dari saya punya banyak teman masalahnya itu. Dia lagi kepalanya sakit sebelah kiri, bukan migrain karena saya periksa dokter. Nah dia itu iseng baca Google. Gejalanya ini, belum kanker otak. Lu saya bilang siapa? Ya aku baca, kan belum diperiksa. Dia stres berapa hari. Sampai saya bilang, udah daripada kamu stres, kamu ganggu aku terus, cepat periksa dokter. Ya saya harus bayari karena dia nggak punya duit memang. Dia berdaya ketakutan sungguh dibaca Google. Begitu dia periksa, ternyata telinga kirinya infeksi. Ya ampun, kamu itu ya nggak salah Google bilang begini karena simptomnya. Nanti nggak contoh saya percaya ada banyak hal dalam hidup kita. Suara siapa yang kita dengar? Berbahagialah setiap kita kalau selalu mendengar suara gembala kita. Ini firman ini, coba baca lagi sebelum kita akhiri. Yohanes 10 ayat 27 tadi. Ayo semua kita mulai hari ini dengarkan itu. Ya. Ini berapa hari ini? Aduh, sejak demo di DPR itu. Ya, sosial media saya, WhatsApp grup saya panik semuanya. Akhirnya tadi pagi saya bilang, Tuhan beri saya sesuatu supaya ini stop ini perdebatan. Orang takut demo nggak kawan-kawan. Ternyata jawabannya ada di firman. Lukas 4 ayat 13. Nggak usah dibaca nanti aja ini. Saya cuma cerita. Ada apa di situ? Kekacauan yang terjadi di Indonesia hari-hari terakhir ini. Karena yang kalah tidak mau nyerah kalah. Dan itu perbuatan iblis. Lukas 4 13. Tadi saya bilang ayat berapa tadi? Oh enggak. Oke, baca dulu Yohanes 10 27. Sebelum nanti ya Yohanes 10 27 tadi yang pertama kali. Supaya kita ingat suara siapa yang kita mau dengar. Ya, Yohanes 10 ayat 27. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka. Nah, terus mereka mengikuti. seneng nggak dikenal oleh Tuhan Yesus?
senang dong. Nah, satu-satunya dia bisa kenal kita karena kita mendengar suaranya dan ikut dia. Berarti kalau kita sering dengar suara setan, berarti kita pengikutnya setan. Maaf. Ya tuh, suara siapa yang kita ikuti? Itu akan menolong kita. Nah, Lukas 4 ayat 13, coba baca. Ya, Lukas 4 ayat 13. Ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan pengajar, tapi nggak apa-apa sebagai contoh. Lukas 4 ayat 13. Coba dibaca. Ternyata sikap setan begitu. Sudah kalah nggak mau ngakuin kalah. 4:13. Sesudah iblis yang menghadiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kurang ajar nggak? Iya toh. Nggak mau nyerah. Saudara, begini cara kita belajar. Kalau kepada Tuhan Yesus saya akan berani ngincar lagi. Nah, apalagi kepada model kita begini. Setuju nggak saya ngomong kalimat ini? Lukas 4:13. Nah, jadi orang-orang yang nggak mau terima kalah itu mereka yang buat semua manuver cara yang apa saja. Ayo hari ini kita belajar. Suara siapa yang kita mau dengar dalam hidup kita? Berbahagialah setiap kita kalau hanya suara Tuhan yang kita mau dengar. Amin. Hidup ini pasti sehat, hidup ini pasti tenang, tidur kita pasti nyenyak, hidup ini pasti damai. Karena suara Tuhan adalah suara perdamaian. Amin. Ikuti perintah ini. Jadi percuma kita rajin ke gereja, percuma kita rajin melayani, percuma kita rajin berdoa. Tapi kalau firman tidak kita dengar baik-baik, maka ada suara-suara lain yang muncul di hidup kita. Dan suara yang lain, selain suara Gembala Agung, suara Tuhan Yesus, pasti suara yang mencelakakan, suara yang buat makin gak damai. Suara itu membuat kita makin panas hati. Betul? Inilah yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.